Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan informasi Kementerian Dalam Negeri yang dipublikasikan dalam Buku Statistik Indonesia tahun 2018, Indonesia memiliki 16.056 pulau dengan 2.342 pulau yang dihuni oleh masyarakat Indonesia. Tersebarnya penduduk di berbagai pulau menyebabkan kurang meratanya pembangunan, baik dari segi infrastruktur, pendidikan, teknologi, atau lainnya, sehingga menyebabkan 14.461, yaitu 19,17% desa dari seluruh total desa masih tergolong desa tertinggal. Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia semakin tahun terus bertambah. Hal ini menyebabkan penggunaan energi pada masyarakat juga turut meningkat. Penggunaan energi yang digunakan di Indonesia masih didominasi oleh energi fosil, yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas. Padahal energi tersebut mempunyai dampak buruk bagi lingkungan dan bukan tergolong sebagai energi terbarukan, sehingga bisa habis di masa yang akan datang. Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar dalam menerapkan energi baru dan terbarukan atau EBT, namun baru sekitar 12% potensi EBT di Indonesia yang dimanfaatkan. Permasalahan sampah di Indonesia juga masih menjadi permasalahan nasional. Apalagi jumlah penduduk Indonesia kian tahun semakin meningkat yang secara langsung akan meningkatkan produksi sampah nasional. Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah pun juga masih rendah, sehingga timbunan sampah masih tercampur antara sampah organik dan anorganik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan jumlah timbunan sampah secara nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun. Jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan, maka setiap orang per hari menyumbang sampah sebesar 0,7 kg. Timbunan sampah mayoritas berupa sampah organik yaitu sebesar 60% dan disusul dengan sampah plastik yang mencapai angka 15%. Jika hal ini tidak segera ditanggulangi, maka diproyeksikan pada tahun 2025 Indonesia akan menghasilkan sampah sejumlah 70,1 juta ton. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama karena kita ingin menyukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan 2030, yaitu pembangunan desa wisata edukasi berbasis energi terbarukan untuk menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat desa tertinggal dengan menitik beratkan pada tujuan pembangunan berkelanjutan poin 7, yaitu energi bersih dan terjangkau, serta turut mendukung tujuan poin 8, poin 9, poin 10, dan poin 11. Program dari gagasan ini berupa konsep perancangan wilayah desa wisata edukasi yang ramah lingkungan karena menggunakan energi terbarukan dan ruang terbuka hijau. Pada tiap-tiap rumah akan dipasang panel surya pada bagian atap sebagai salah satu sumber listrik. Di masing-masing rumah juga akan dipasangkan alat yang berfungsi untuk mengukur besarnya konsumsi listrik yang digunakan sehari-hari. Selain itu, jika terdapat penggunaan yang berlebihan pada alat elektronik, maka alat ini akan memberikan peringatan melalui aplikasi SmartOff. Jalan raya di sekitar tempat-tempat penting seperti sekolah dan pasar akan dipasang polisi tidur yang didesain untuk dapat menghasilkan daya tegas, lalu dialirkan ke power supply untuk dapat disalurkan melalui stop kontak yang berada di fasilitas umum seperti halte dan taman. Selain itu, dari limbah kotoran manusia akan ditampung ke satu penampungan dan akan diubah menjadi biogas untuk disalurkan kembali ke rumah warga sebagai pengganti kompor gas LPG. Dalam menangani pengelolaan sampah, diadakan gerakan memilah sampah, serta pembentukan bank sampah yang terintegrasi dengan aplikasi SmartOff. Bank sampah akan difungsikan sebagai tempat pengelolaan sampah. Sampah organik akan diolah menjadi pupuk kompos dan biogas.
Sedangkan sampah anorganik yang dapat didaur ulang akan dibuat menjadi kerajinan kreatif seperti hiasan dinding, pajangan, lukisan 3 dimensi, atau karya kreatif lainnya. Nantinya, sampah yang dikumpulkan warga bisa ditukarkan dengan poin. Selanjutnya, poin yang terkumpul bisa ditukarkan dengan bibit tanaman, kompos, atau produk lainnya dari rumah kreatif bank sampah. Program penukaran sampah dengan bibit pohon ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga sekitar dengan harapan dapat dibudidayakan dengan baik dan hasil dari budidaya tersebut dapat dijual dan menjadi komoditas dari desa tersebut. Tahukah kamu, pemborosan listrik yang setiap hari kita lakukan sangat berbahaya. Hal tersebut juga dilakukan di lingkungan kita. Listrik yang biasa kita gunakan berasal dari generator yang mengeluarkan asap karbon dioksida. Karbon dioksida yang terlalu banyak sangat berbahaya karena bisa mencemari bumi. Hal tersebut membuat bumi menjadi panas dan gersang. Bumi yang semakin panas membuat kebakaran dan kekeringan yang berkepanjangan. Belum lagi penyebaran udara yang tidak sehat menyebabkan wabah penyakit berkeliaran kemana-mana. Akibat lainnya adalah gelombang air laut yang tinggi dan badai besar. Kenaikan suhu juga membuat mencairnya es di kutub yang membuat volume air laut meningkat. Selain itu, cuaca ekstrim yang membuat musim menjadi tidak menentu. Inilah matahari. Berfungsi sebagai sumber cahaya, membantu proses pengeringan, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, dan sebagai sumber vitamin D bagi manusia dan hewan. Selain itu, matahari merupakan sumber energi yang tidak terbatas. Menggunakan matahari sebagai sumber energi listrik bisa menghemat biaya pengeluaran. Selain itu, energi listrik melalui matahari sangat ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi dan kebisingan. Dan juga terhindar dari konsleting listrik karena sumber matahari tidak terpengaruh dari luar. Proses penggunaan matahari sebagai sumber listrik, panel surya menyerap sinar matahari, lalu diproses hingga dapat menjadi sumber listrik di rumah. Dan rumah kita pun menjadi pengguna energi bersih. Mari selamatkan bumi dengan menggunakan energi bersih. Waralaba merupakan suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir dengan pewaralaba atau franchisor yang memberikan hak kepada individu atau perusahaan lain atau franchisee untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu. Istilah waralaba berasal dari gabungan kata wara yang artinya lebih dan laba artinya keuntungan. Pewaralaba akan menawarkan pemasangan panel surya beserta peralatan pendukungnya kepada masyarakat sebagai konsumen secara gratis dan bersifat dipinjamkan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama sebelumnya. Panel surya akan dipasangkan pada atap rumah konsumen atau rooftop baik dengan penerapan metode off-grid maupun metode on-grid. Pada metode off-grid, panel surya bekerja secara mandiri dalam mensuplai beban listrik. Pemasangan panel surya secara off-grid pada umumnya dilakukan pada suatu daerah yang belum terpasang jaringan listrik PLN karena letak daerah tersebut masih berada di pedalaman. Pada metode on-grid,
Panel surya terpasang pada rumah konsumen yang rumahnya sudah terpasang jaringan listrik PLN. Panel surya akan mensuplai energi listrik bersama-sama dengan jaringan PLN ke beban atau perangkat listrik pada rumah konsumen. Perangkat elektronik yang digunakan untuk membangun metode on-grid ini disebut dengan grid-tied inverter. Perbaikan dan perawatan secara berkala juga akan dilakukan oleh teknisi pewaralaba yang telah terlatih tanpa dikenakan biaya kepada konsumen. Konsumen hanya akan membayar setiap bulan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya sesuai dengan pemakaiannya. Harga akan ditetapkan per kWh tentunya dengan besaran tidak melebihi harga tarif dasar listrik dari PLN. Pewaralaba juga akan menyediakan sebuah aplikasi berbasis web untuk memudahkan konsumen dalam memonitoring pemakaian energi listriknya secara